Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar matematika wajib ya. Kita akan membahas beberapa soal. Lihat soal yang pertama. 3 tukang cat, Joni, Denny, dan Asri yang biasa mereka bekerja bersama-sama. Mereka dapat mengecat eksterior atau bagian luar sebuah rumah dalam waktu 10 jam kerja. Kemudian pengalaman Denny dan Ari pernah bersama-sama mengecat rumah yang serupa dalam waktu 15 jam kerja. Suatu hari ketika tukang cat ini bekerja mengecat rumah selama 4 jam kerja. Setelah itu Ari pergi karena ada suatu keperluan mendadak. Joni dan Denny memerlukan tambahan waktu 8 jam kerja lagi untuk menyelesaikan pengecatan rumah. Yang ditanyakan, tentukan waktu yang dibutuhkan masing-masing tukang cat jika masing-masing bekerja sendirian. Oke, untuk menyelesaikan soal pertama, kita buat dulu ke dalam bentuk persamaan ya. Kalian harus tahu bahwa waktu itu berbanding balik dengan kecepatan, sehingga didapat di sini 1 per Joni ditambah 1 per Denny ditambah 1 per Ari sama dengan 1 per 10. Kita buat ini ke dalam bentuk persamaan pertama. Yang kedua, dari soal yang didapat itu 1 per Doni ditambah 1 per Ari sama dengan 1 per 15. 15 ini yaitu dari waktu jam kerja bersamaan Denny dan Ari. Nah, menurut pengalaman mereka sudah bekerja selama 4 jam ya. Kemudian di sini 1 per Joni ditambah 1 per Dani ditambah 1 per Ari, kan harusnya ini keseluruhannya ya. Menjadi karena Ari di sini tidak bekerja, maka didapat 1 per 10 jam ini ke totalnya. Kemudian mereka sudah mengerjakan selama 4 jam dan mereka Joni dan Den itu harus menambah waktu selama 8 jam. Kemudian sehingga didapat untuk Joni dan Denny yaitu 1 per Joni ditambah 1 per Denny sama dengan 1 per 14. Di sini 10 dikurangi 4 ditambah 8, hasilnya 14 ya. Kita buat ini ke dalam bentuk persamaan yang ketiga. Nah, setelah itu kita gunakan metode substitusi untuk persamaan ketiga dan persamaan yang pertama. Lihat untuk persamaan yang ketiganya, yang ini ya. Kemudian lihat untuk persamaan yang kedua. Karena untuk persamaan ke pertama ini nih, yaitu 1 per J ditambah 1 per D, ini 1 per A ya. Nih, 1 per A, 1 per A sama dengan 1 per 10 dikurangi 1 per 14. Kemudian kalian cari KPK-nya. KPK dari 10 dan 14 yaitu 140. Maka kita sederhanakan 140 dibagi 10 dikali 1 hasilnya 14. Kemudian 140 dibagi 14 dikali 1 sehingga hasilnya negatif 10. Sehingga didapat 14 dikurangi 10 hasilnya 4 per 140. Kita ini bisa disederhanakan lagi ya. Kedua bilangan dibagi dengan angka yang sama. Kebetulan di sini kita bagi dengan angka 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1 dan 140 dibagi 4 hasilnya 35. Nah, ini kita buat persamaan keempat. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 2 terhadap persamaan keempat terhadap persamaan yang kedua. Nah, coba perhatikan untuk persamaan yang kedua, yang ini ya. Nih, kan 1 per A nya sudah ya, berarti 1 per D ya.
1 per D-nya berapa? Nah, persamaan keduanya berapa hasilnya? 1/15. Dikurangi ini persamaan keempatnya 1/35. Berarti kita cari KPK dari 15 dan 35. KPK-nya berapa? 105. Dengan cara yang sama kita bagikan 105 dibagi 15, hasilnya 7 dikali 1 tetap 7. Kemudian 105 dibagi 35 hasilnya 3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 3. Sehingga kita sederhanakan lagi, 7 dikurangi 3 hasilnya 4/105. Kita buat ini ke dalam bentuk persamaan ke-5. Kemudian kita substitusikan persamaan 5 terhadap persamaan ke-3. Perhatikan untuk persamaan ke-3. Nih. Sini ya. Nah, yang ini. Berarti persamaan ketiganya 1/14 dan persamaan kelimanya yaitu 4/105. Nah, hasilnya menjadi 1/30. 1/30 ini dari mana? Kalau kita sederhanakan seperti ini. Dari sini ya. 1/14 dikurangi 4/105. Kita cari KPK-nya. KPK-nya berapa? Jika kalian susah, boleh kalian kalikan ya. 14 dikali 105 hasilnya 1470 ya. Dengan cara yang sama kita bagi nih, 1470 dibagi 14 hasilnya berapa? 105. 105 kali 1 masih tetap 105. Kemudian 1470 dibagi 105 dikali negatif 4 hasilnya negatif 56. Kemudian kita kurangkan 105 dikurangi negatif 56 hasilnya 49/1470. Kita sederhanakan ya. Ini bisa kita sederhanakan kedua bilangan dengan dibagi dengan angka yang sama. Kita coba dengan 49. 49 dibagi 49 1 ya. Kemudian 1470 dibagi 49 30 ya. Sehingga disederhanakan menjadi 1/30. Sehingga bisa sudah setelah kalian kerjakan untuk Ari yang memerlukan 35 jam kerja, dan untuk Doni 105/4 jam kerja, dan untuk Joni adalah 30 jam kerja. Oke, untuk yang kedua, diketahui dua bilangan di mana bilangan kedua sama dengan 6 kali bilangan pertama setelah dikurangi 1. Bilangan kedua juga sama dengan bilangan pertama dikuadratkan dan ditambahkan 3. Yang ditanyakan, carilah kedua bilangan tersebut. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua, yaitu diketahui dua bilangan di mana bilangan kedua sama dengan 6 kali bilangan pertama setelah dikurangi 1. Bilangan kedua juga sama dengan bilangan pertama dikuadratkan dan ditambah 3. Yang ditanyakan di sini, carilah kedua bilangan tersebut. Nah, supaya mempermudah cara penyelesaiannya, kita misalkan dulu. Di sini Ibu memisalkan untuk M bilangan pertama dan untuk N adalah bilangan kedua. Setelah itu, karena di dalam keterangan soal itu bilangan kedua itu 6 kali bilangan pertama setelah dikurangi, sehingga didapat untuk N-nya sama dengan
6 kita buat ke dalam kurung, M negatif 1. Dan untuk bilangan kedua juga, di sini bilangan pertama dikuadratkan ditambah 3, sehingga didapat N sama dengan M kuadrat ditambah 3. Setelah itu didapat N sama dengan N ya. N sama dengan N. N yang pertama yang ini yaitu 6 dikali M negatif 1. Kita buat di sini. Kemudian M yang kedua, M kuadrat ditambah 3. Setelah ini kita sederhanakan. Kita kalikan dulu yang ini. 6 dikali M hasilnya 6M. Kemudian 6 dikali negatif 1 hasilnya negatif 6. Kemudian ini masih tetap, kita turunkan M kuadrat ditambah 3. Setelah itu kita pindahkan ruaskan ya. Ini masih tetap ya, M kuadrat dari sini, kemudian negatif 6M dari sini, di sini positif, pindah ruas menjadi negatif. Kemudian positif 3 masih tetap dari atas dan positif 6 dari sini. Karena di sini negatif, pindah ke sebelah kanan menjadi positif. Sehingga bisa kita sederhanakan lagi. M kuadrat negatif 6M ditambah 3 ditambah 6 positif 9. Nah, setelah itu ternyata ini merupakan kuadrat sempurna ya, menghasilkan M negatif 3 kuadrat. Kalau kita sederhanakan ini dari sini, yaitu M negatif 3 M negatif 3. Ini ya sebenarnya ya. Kita kalikan ini, M dikali M hasilnya berapa? M kuadrat. M dikali negatif 3 hasilnya negatif 3M. Kemudian negatif 3 dikali positif M, negatif 3M. Kemudian negatif 3 dikali negatif 3 hasilnya positif 9. Di sini ada variabel yang sama ya. Ini masih tetap M kuadrat, negatif di sini negatif, masih tetap negatif 3M, negatif 3M. Berarti jadi negatif 6M, positif 9. Sama ya. Nah, sama dengan yang ini. Sehingga untuk bilangan M-nya ini yaitu 3 di sini nih, dari sini ya. Kemudian untuk bilangan N-nya atau bilangan keduanya. Nah, untuk bilangan keduanya coba. Nah, ini bilangan kedua ini. Turunkan rumusnya. M kuadrat ditambah 3. M-nya sudah diketahui, ini 3. Jadi 3 kuadrat ditambah 3 hasilnya 3 kali 3 hasilnya 9 ditambah 3 hasilnya 12. Sehingga didapat untuk bilangan pertama itu nilainya 3 dan untuk bilangan kedua nilainya 12.